Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Mari kita siapkan hati kita semua untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Biarlah hadirat Tuhan penuh atas kita, kasih karunia Tuhan melimpah atas kita semua. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami ucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk minggu yang kemarin, Engkau sudah menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami tetap berjalan bersama Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang akan datang. Kami siap dengan ibadah ini Tuhan, urapi kami semua, lawat kami Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di luar apa yang kita bayangkan atau pikirkan, Tuhan sudah tahu yang terbaik buat kita. Kita hanya datang ke hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama-Nya dengan kesungguhan hati kita. Sebab hanya Tuhanlah yang pantas dan layak untuk menerima setiap pujian-pujian kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah kubayangkan, apa yang tak pernah kuimpikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti setiap kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus. Shikiala baralala. Mari Bapak Ibu ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Yesus. Shikiala baralala. Inama takara baralala. Datang di hadapanmu membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku,
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Tuhan, kita tidak pernah gagal dalam menepati setiap janjinya buat kita. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau menepati setiap janji-Mu bagi kami. Ya dan amin. Sudah Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, hanya bagi-Mu kami percaya setiap janji-Mu bagi kami. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih. Yesus. Segala hormat, puji, syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Nyanyikan dengan ucapan syukur pujian ini. Mari Bapak Ibu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih
Shalom, haleluya. Kita ketemu lagi dalam ibadah online pada kesempatan ini. Apa kabar saudara? Masuki bulan Desember, cuaca mulai seringkali hujan. Saya percaya bahwa bersamaan dengan itu juga ada sukacita karena suasana Natal sudah mendekati, sudah masuk dalam kehidupan kita. Kita teringat bahwa bagaimana Yesus datang melalui Natal supaya kita semua menerima satu rencana yang terbesar yang pernah ada di muka bumi itu, yaitu kita diselamatkan Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sangat baik. Engkau sudah mempertemukan kami melalui ibadah online ini. Sekalipun terpisah dengan ruangan, terpisah dengan jarak, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sekarang waktunya Tuhan berkata-kata bagi setiap kami. Tuhan sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Sebab firman-Mu, perkataan-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami. Firman Tuhan adalah jalan keluar bagi setiap kami, adalah pelita bagi setiap langkah kami. Berkati setiap hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan, supaya kami semua boleh diurapi dan Engkau sendiri yang berkata-kata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berotorita, beracara penuh bagi setiap kami pada kesempatan ini. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau diam dengar Tuhan, sebab itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berperkara beracara, kebaikan-Mu yang berlaku bagi setiap kami, dan kami siap mendengarkan dan merasakan hadirat Tuhan bagi setiap kami, lawatan dan jamahan Tuhan yang memberi kami kemenangan. Yang siap dengarkan firman Tuhan, siap menerima jawaban daripada setiap pergumulan-Mu melalui firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini, ibadah online ini, saya akan sampaikan firman Tuhan kepada saudara yang saya beri judul adalah mengambil dari Tuhan. Take from God. Mengambil dari Tuhan. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan yang mengawali ibadah kita, mengawali renungan saya pada kesempatan ini dari Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saya undang saudara sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1, ya, Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara yang diberkati yang dikasihi Tuhan, ketika Bani Israel, ketika bangsa Israel, saudara, menghidupi diri mereka sendiri di Mesir, ya, mereka berada di Mesir sebagai budak, mereka, dengan kata lain, mereka berusaha untuk hidup bagi diri mereka sendiri di Mesir. Apa yang terjadi, saudara? Gambarannya adalah bahwa mereka makanan mereka adalah ketimun, melon, daun bawang, bawang merah, dan bawang putih. Kita lihat Bilangan 11 ayat 5 bagaimana bunyinya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Saudara bisa dapat gambaran ini. Apa maksud saya sampaikan ini kepada saudara? Mau saya gambarkan kepada saudara bahwa ini adalah jenis makanan yang mengharuskan mereka untuk membungkuk dekat ke tanah, saudara, dan berjuang untuk makan. Mereka harus melakukan upaya, mereka harus melakukan tindakan, mereka harus bekerja dengan ekstra tanda kutip untuk mereka bisa makan. Suatu pekerjaan yang melelahkan, saudara. Saudara bisa bayangkan melon, saudara bisa bayangkan ketimun, daun bawang, bawang merah, bawang putih, semua adalah
tumbuhan yang merambat di tanah, yang perlu pekerjaan ekstra, perlu tenaga ekstra untuk bisa mengambil hasilnya, saudara. Saudara diberkati, tetapi ketika Tuhan menyediakan bagi mereka di Kanaan, apa itu Kanaan, saudara? Kanaan adalah tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Kita lihat di Bilangan 13 ayat 27. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ diceritakan? Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Saudara, ketika Tuhan menyediakan bagi mereka di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, dengan susu dan madu yang berlimpah-limpah, maka Tuhan memberi mereka makan apa? Tuhan memberi mereka makan anggur, delima, dan ara. Saudara lihat lagi di ayat sebelumnya ke ayat 23. Ketika mereka sampai, Bilangan 13 ayat 23, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Nah, gambaran dari buah-buah ini, saudara, kenapa bukan buah yang sama? Kenapa bukan bawang merah, bawang putih seperti waktu di Mesir? Kenapa Tuhan menyiapkan suatu buah yang berbeda? Selain mungkin karena rasanya jauh lebih high class, saudara, suatu kehidupan yang berbeda, yang tadinya bawang merah, bawang putih, kemudian naik kelas menjadi anggur, saudara. Naik kelas menjadi delima dan ara. Kenapa begitu, saudara? Tidak saja bahwa ini menunjukkan suatu perbedaan kelas dari tanah di mana tadinya Mesir adalah tanah di mana mereka menjadi budak, dan kemudian di tanah Kanaan, di mana tanah di mana mereka tidak perlu berusaha, tanda kutip, mereka berusaha mempertahankan hidup mereka tidak perlu berusaha berjuang, tanda kutip, yang disertai dengan stres, disertai dengan kadang berhasil, dengan tidak berhasil daripada tanaman mereka yang tadi adalah bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Tetapi mereka ada di tanah Kanaan di mana Tuhan sudah siapkan buah ini. Apa maksudnya? Bahwa kenapa anggur, buah delima, dan ara? Karena buah-buahan ini tidak ada rendah di tanah. Dimaksud yang lain adalah bahwa ketiga buah ini tidak ada di tanah yang rendah, saudara. Tetapi orang Israel hanya perlu memetiknya dengan sedikit upaya, memetik untuk mereka makan. Saya percaya bahwa kita sudah dapat gambaran yang cukup signifikan, sekalipun ini mungkin kecil, mungkin tidak kita perhatikan, tapi ini menjadi penting supaya kita bisa melihat bahwa bagaimana Yesus akan melakukan mujizat yang besar dalam hidup saudara. Amin. Karena catat baik-baik bahwa pewahyuan iman saudara, pewahyuan akan Tuhan, di mana saudara menanggapi dengan iman saudara, itu tidak mempengaruhi bagaimana Tuhan menerima saudara, bagaimana posisi saudara di hadapan Tuhan. Tetapi pewahyuan saudara akan Tuhan, bagaimana saudara melihat Bapa sebagai Bapa yang baik, itu akan mempengaruhi saudara untuk bisa menerima dari Tuhan. Amin. Bagaimana saudara melihat, apakah saudara melihat bagaimana gambaran Tuhan, bagaimana gambaran Bapa di sorga, it's your Father, Abba, ya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Abba, yaitu Bapa, Ayah, Father, Papa kita, gambaran saudara tentang Bapa sorgawi saudara. Yang arti dalam bahasa Ibrani ada Bapa, ketika diartikan itu berarti sumber dan penopang akan hidupmu. Ayahmu sumber dan penopang, provider, penyedia, penyuplai saudara akan hidupmu. Bagaimana saudara melihat gambaran Bapa, itu akan menentukan bagaimana saudara mudah mengambil dari Tuhan. Amin. Saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Kita kembali ke bagaimana bangsa Israel, saudara. Tuhan ingin, saudara, pada kesempatan ini, Tuhan ingin saudara tahu bahwa ketika Dia menyediakan bagi saudara, ya, garis bawahi kata menyediakan, ketika Dia menyediakan bagi saudara, saudara akan melihat aliran perbekalan datang kepada saudara.
Ketika Tuhan berkata, aku akan menjadi Allahmu, aku menjadi Bapamu, ya, maka penyediaan akan datang kepada saudara, perbekalan datang kepada saudara, dan yang perlu saudara lakukan hanyalah mengulurkan tangan dan saudara mengambil dari Tuhan. Yang perlu saudara lakukan adalah mengulurkan tangan dan saudara mengambil dari Tuhan. Saya yakin saudara bahwa hampir semua dari kita menggunakan telepon seluler, handphone. Masing-masing punya nomor yang berbeda, ya, ada penyedia layanan yang berbeda, dan menariknya dalam bahasa Inggris itu disebut provider. Sama seperti juga sekali waktu Tuhan dipanggil dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai provider. You are my father. Engkau ayah, engkau provider. Namun apa yang dimaksud provider, sudah bisa bayangkan bahwa ketika penyedia saudara dengan suatu kapasitas yang lengkap dari internet, dari telepon, dari SMS, semuanya free, sudah diberi dalam satu paket tertentu. Kalau provider telepon, saudara membayar sejumlah harga dan saudara akan dapat paket tertentu, ya. Misalnya gratis internet sekian puluh giga, gratis telepon 5 jam sampai mulutnya tidak karuan karena bicara, saudara, ya. Gratis SMS, gratis media sosial sampai tangannya, jempolnya bisa keseleo gara-gara main media sosial, saudara. Semuanya gratis, provider, penyedia yang menyediakan segala sesuatu dalam satu paket, unlimited. Saudara pernah baca, ya, dari satu provider dia katakan unlimited. Entah itu unlimited YouTube, unlimited segala-galanya. Nah, kita juga punya Bapa di sorga. Bagaimana saudara memandang dia, bagaimana paket yang saudara pilih, ya, itu akan menentukan apa yang akan saudara terima sebagai dia sebagai provider. Dan tentu saja firman Tuhan berkata, it's done, sudah selesai di atas kayu salib, maka segala yang baik yang Tuhan sudah lakukan, yang ada pada Tuhan, itu menjadi bagian saudara. Ada pertukaran ilahi bahwa dosa saudara, dosa kita, kesalahan kita, kita beri kepada Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia sebagai anak domba Allah yang cukup dikorbankan sekali untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, sehingga terjadi pertukaran apa namanya? Pertukaran ilahi. Jadi dosa dan kesalahan kita beri kepada Tuhan karena kita tidak punya sesuatu yang baik, dan semua yang baik karena Tuhan tidak punya yang kurang, Tuhan tidak punya minus, Tuhan tidak punya dosa. Dia cuma punya segala kebaikan, dia cuma punya berkat, dia cuma punya kesembuhan, dia cuma punya masa depan, dia cuma punya harapan yang terus diteguhkan. Itu diberi buat kita. Terjadi pertukaran ilahi, saudara. Nah, bagaimana saudara memandang dia? Pertukaran ilahi apa yang mungkin saudara mulai membatasi hidup saudara, bahwa mungkin pertukaran ilahi saya cuma 30 giga. Mungkin cuma 15 giga aja. Padahal yang Tuhan beri adalah unlimited, tidak terbatas. Kita kembali kepada apa yang bangsa Israel alami ketika dia ada di tanah Kanaan. Firman Tuhan berkata bahwa paket dia, Tuhan sebagai provider, susu dan madu itu diberikan. Susu dan madu berbicara bahwa semua suplai yang terbaik, susu dan madu, itu diberikan berlimpah dengan susu dan madu. Firman Tuhan katakan. Buahnya itu high class, saudara, pada saat itu. Anggur, ada delima, ada ara, saudara. Sehingga bangsa Israel pada saat itu tidak perlu mengandalkan kemampuan mereka untuk bercocok tanam. Tidak perlu bersusah payah. Mereka cukup mengelurkan tangan, membuka tangan mereka, dan mereka makan, mereka terima berkat Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin saudara tahu bahwa ketika dia menyediakan bagi saudara, saudara akan melihat aliran penyediaan Tuhan datang kepada saudara. Saudara akan melihat perbekalan datang daripada Tuhan kepada saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah mengulurkan tangan saudara dan mengambil dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Jadi jika saudara berencana untuk menikah misalnya, jangan berkata kepada diri sendiri, baiklah, oke, saya ada rencana menikah.
baiklah saya akan bekerja lebih keras dan mulai menabung sekarang, maka mungkin saya akan memiliki rumah, ya. Mungkin tadinya saya cuma punya sepeda motor, saya akan beli mobil, ya. Saya akan memulai dengan nanti pada saat hari pernikahan saya mau pesta, ya. Saya mau undang organ, mau undang artis misalnya kan. Dan saudara mulai mau menyewa gedung, mulai saudara hitung gaji saudara, gaji 5 juta, ya, biaya hidup sebulan katakanlah 3 juta, 2 juta, saudara mulai kumpul, 1 bulan kemudian menikah, ya. Berarti cuma ada 24 juta, saudara-saudara hitung-hitung, beli mobil, sewa rumah, biaya pernikahan, ongkos melamar dan lain sebagainya, semuanya make up artis dan lain sebagainya, ternyata biayanya butuh katakanlah 300 juta. Apa yang terjadi? Saudara, di balik hitung-hitungan saudara dan paling bawah mulai ada yang menulis bahwa sepertinya kita hari ini mulai teman saja. Tidak cukup biaya menikah. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Biaya perjamuan, saudara mulai berpikir jangankan rumah, jangankan mobil, ya. Biaya pesta aja, tabungan saya 22 juta, 24 juta sudah habis. Bagaimana saya bisa menikah? Saudara berkata sebagai anak Tuhan, ketahuilah, percaya bahwa Tuhan Bapa saudara sangat senang dengan pernikahan saudara yang akan datang. Dan jangan lupa, Dia adalah Bapa yang sangat kaya. Amin. Jangan kita mulai berpikir dalam perumpamaan seperti anak hilang, anak yang hilang, saudara. Jangan saudara berpikir seperti anak sulung. Ya, kalau hari-hari yang lalu saudara banyak mendengarkan bagaimana khotbah pengajaran bahwa kita ini sebagai anak yang hilang, anak yang bungsu, yang menghambur-hamburkan harta bapaknya. Itu dulu, saudara. Tapi hari-hari ini banyak orang Kristen justru sebenarnya lebih parah, yaitu menjadi anak yang sulung. Kenapa lebih parah? Karena ada tapi tidak melihat. Apa maksudnya, saudara? Waktu si bungsu kembali setelah dia menghambur-hamburkan harta ayahnya, harta papanya, bapaknya kembali, dia mulai berkata, "Pak, jadikan aku orang upahanmu. Saya tidak bisa makan. Saya mau makan ampas babi, tapi tidak ada yang kasih makan." Apa yang dilakukan bapaknya, saudara? Yang pertama, bapaknya begitu menggebu-gebu, saudara. Bahkan diceritakan di kitab suci, saudara. Ini menggambarkan Bapa Sorgawi. Yesus memberi perumpamaan itu menggambarkan Bapa Sorgawi. Bahwa diceritakan di kitab suci bahwa sang Bapa itu berlari menyambut anak yang kembali ini. Waktu dia berlari itu jubahnya diangkat. Saudara, pada zaman itu seorang yang terhormat tidak boleh mengangkat jubahnya. Dia harus, istilah sekarang, jaim. Dia harus jalan pelan. Dia harus terlihat keren gitu ya. Tetapi karena menggambarkan bahwa betapa Bapa sangat senang anaknya kembali, dia angkat jubahnya, dan pada saat itu apa yang dikatakan si bungsu itu tidak berlaku. Tidak sekalipun sang Bapa mengungkit kesalahan si bungsu ini. Tetapi posisi anak bungsu ini, anak yang hilang ini, dikembalikan. Sang Bapa segera memanggil pelayannya dan berkata, "Berikan dia jubah terbaik. Kenakan cincin di tangannya, pakaikan dia kasut." Jubah terbaik berbicara mengenai jubah kebenaran. Cincin berbicara mengenai otorita. Ya, orang yang pakai cincin, cincinnya pada saat itu tiap keluarga besar berbeda. Itu melambangkan otorita. Dan semua hamba di keluarga itu, ketika dia melihat cincin itu dipakai, mereka harus patuh kepada perintah si pemegang cincin. Si pemakai cincin. Dan kasut itu pada saat itu yang membedakan seorang hamba dan bukan hamba. Jadi begitu dia pakai kasut, dia bukan lagi hamba, tapi dia anak. Dan hari ini Tuhan sudah bilang, kau bukan lagi hamba. Nah, bagaimana dengan anak yang sulung, saudara? Waktu sulung ini kembali, si sulung kembali, saudara, dari pekerjaan dia sedih melihat perjamuan itu, karena sang Bapa berkata bahwa ambil anak lembu tambun, sembelih, dan kita mulai pesta. Karena anak ini yang tadinya mati, dia hidup lagi. Dia hilang tapi dia sudah kembali.
Ya, tapi begitu si sulung ini datang, dia sedih, dia lihat kenapa ada perjamuan, dia tidak terima, saudara. Dia bilang, apa yang sudah saya lakukan, tapi tidak pernah sekalipun engkau kasih saya anak kambing. Perhatikan respon Bapak pada saat itu. Sang Bapak langsung berkata bahwa kamu jangan bicara anak kambing. Semua anak kambing, anak lembu besar, apa yang menjadi milikku itu adalah milikmu. Apa yang mau saya katakan di sini, saudara, bahwa bagaimana si anak sulung, bagaimana anak sulung melihat ya bapaknya sebagai bapak yang pelit. Bagaimana si anak sulung melihat bahwa bapaknya akan memberikan ketika dia bekerja dengan susah payah, lalu dia akan terima berkat. Ternyata dia keliru, saudara. Bapaknya bilang, apa yang menjadi milikku itu milikmu. Amin. Saudara bisa dapat gambaran di sini. Dan ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan menjadi provider, saudara, Tuhan menjadi penyedia, saudara, seperti firman Tuhan katakan di Keluaran 3 ayat 8, katakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Amin. Itu yang Tuhan bicara buat kita. Bahwa ketika hari ini Tuhan sudah turun, Natal sebentar lagi, Tuhan akan datang, saudara. Tuhan akan bekerja. Tuhan sudah bekerja. Dia sudah mati kayu salib. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Saudara yang berkati yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak Tuhan, ada bagian yang Tuhan sudah beri buat saudara. Pertukaran ilahi. Semua yang baik yang ada pada Tuhan, itu sudah diberi buat saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Apakah saudara pada hari ini dihadapkan dengan hutang finansial barangkali? Menurut saudara, berapa banyak yang saudara bisa hemat dengan bekerja lembur, atau saudara ambil pekerjaan sampingan misalnya? Beberapa jemaat yang kami layani, saudara, bersaksi bagaimana Tuhan membalikkan situasi keuangan mereka dengan cara yang ajaib, dengan cara yang supranatural. Ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai provider mereka, ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup mereka. Saudara dikasihi Tuhan, ini iman adalah tangan yang mengambil dari Tuhan. Mau saya katakan kepada saudara, pada kesempatan iman adalah tangan yang terbuka dan mengambil dari Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin saudara berkata, bagaimana caranya saya bisa seperti itu? Hanya dengan satu cara, itu prioritas yang benar. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Apa cari lalu kerajaan Allah dan kebenarannya? Kerajaan Allah bicara Yesus. Apa yang Yesus perkatakan, apa yang Yesus inginkan. Dan hari ini ketika saudara mulai berdoa, Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus kepada saudara, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Itu berbicara bahwa kerajaan itu yang datang dalam hidup saudara. Itu berbicara mengenai keinginan Tuhan, mengenai perkataan Tuhan, mengenai kehendak Tuhan, mengenai pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini saudara, ketika saudara dengarkan renungan ini, it's not about you. Bukan tentang apa yang kau mau. Bukan tentang apa yang saudara ingini, apa yang menjadi kebutuhan. Saudara berhenti fokus dengan itu. Saudara mulai perbaiki prioritas saudara. Saudara mulai berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi? Sampaikan isi hatimu buat saya. Bantu saya mengenal Tuhan lebih lagi. Bantu-Mu buka mata hati saya supaya saya melihat Engkau sebagai Bapa yang baik. Bukan kekuatanku tapi kekuatan-Mu. Bukan pekerjaan tanganku tapi pekerjaan tangan-Mu. Prioritas yang tertinggi adalah Tuhan. Biar hidupku boleh memuliakan Tuhan. Biar hidupku Tuhan pakai untuk menyatakan kerajaan-Mu. Amin. Saudari berkati yang dikasihi Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, firman Tuhan bilang, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan saja saudara memiliki. Ketika saudara punya fokus yang benar kepada Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ini berbicara mengenai Yohanes 10 ayat 10. Bahwa Tuhan datang supaya engkau memiliki hidup. Dan bukan saja hidup, hidup yang berkelimpahan. Tapi cari dahulu kerajaan Allah. Menyambut Natal ini saudara.
Kita tidak bicara mengenai pesta. Ya, kita tidak bicara mengenai perjamuan Natal, makan dan minum. Kita bicara bagaimana Tuhan datang. Prioritas yang semula keliru, Tuhan datang dan mengembalikan itu seperti posisi Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, bahwa mereka berkuasa, mereka diberkati karena Tuhan datang dalam hidup saudara, karena prioritas yang benar dikembalikan dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Saya undang kembali saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sudah menyaksikan tayangan ini, ketika sudah menyaksikan tayangan bersama dengan keluarga saudara, mari bergandengan tangan sekali lagi dan kita tunduk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami pada ibadah ini. Engkau sudah menyampaikan isi hatimu bagi setiap kami. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, hamba-Mu akan berdoa bagi setiap jemaat yang pada saat mengangkat tangannya di hadapan-Mu. Engkau yang mengetahui apa menjadi keluh kesah mereka, beban pergumulan mereka, dan hari ini mereka tahu bahwa Engkau sudah datang bagi mereka melalui peristiwa Natal yang akan sedang kami rayakan beberapa waktu pada bulan Desember ini Tuhan. Itu mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan sudah memulihkan kami, Tuhan sudah memberi kami tanah Kanaan, tanah perjanjian melalui darah Yesus. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, kami mau buka tangan kami seperti kami buka tangan kami pada saat ini, bahwa Engkau hadir bagi setiap anak-anak Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang pulihkan setiap hati yang kecewa, Engkau pulihkan setiap hati yang gentar dan takut, Engkau beri kekuatan yang baru bagi mereka seperti Raja Wali, mereka naik terbang tinggi. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan, pengharapan yang tidak pernah sia-sia bagi setiap kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sakit. Engkau jamah, Engkau beri kesembuhan, Engkau beri pemulihan, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang terikat Tuhan lepaskan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Dan pada saat ini Tuhan, kami serahkan minggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Karena nama Tuhan Yesus ada atas kami, karena pertukaran ilahi sudah terjadi di atas kayu salib Tuhan, maka kami terima segala yang baik, maka minggu yang akan datang jauh lebih baik daripada minggu yang lalu. Kami menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan, setiap bisnisnya, setiap pekerjaan mereka, terlebih yang di atas segalanya, yaitu hidup mereka memuliakan nama Tuhan, diberkati melimpah-limpah. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa juga bagi gereja. Dimanapun gereja anak-anak Tuhan beribadah pada saat ini, Tuhan yang memberkati. Engkau yang melawat setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayanan-pelayanan di gereja, di Indonesia, pelayanan apapun ketika nama Tuhan yang ditinggikan, Tuhan memberkati mereka. Apa yang menjadi kebutuhan dalam setiap pelayanan, Tuhan adalah pemilik daripada pelayanan itu, dan Tuhan yang mencukupkan, bahkan melebih-lebihkan setiap kebutuhan akan pelayanan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati para menteri, berkati setiap pejabat sampai di daerah, beri mereka rasa lapar dan haus akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang datang mereka keluarkan adalah datang daripada Tuhan, sehingga bangsa ini boleh Tuhan tuntun keluar dari masa yang sulit ini, dari himpitan persoalan ekonomi, dari pandemi ini menuju kepada kemenangan, kepada tanah Kanaan, karena penyertaan Tuhan ada bagi bangsa ini. Terlebih Tuhan akan melibatkan gereja Tuhan supaya nama Tuhan melawat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau di atas segalanya, Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Amin. Silakan angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, mengarahkan wajahnya dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Segala yang baik datang daripada Tuhan, karena engkau sudah diampuni melalui kematian Yesus di atas kayu salib, dan kebangkitan Yesus telah memberi saudara kebenaran, sehingga oleh persekutuan Roh Kudus saudara terima berkat, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah datang dari Tuhan, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar, yaitu saudara. Sehingga saudara diberkati, hidupnya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati saudara. Shalom, happy Sunday.